poin yang lebih dalam lagi kita bahas adalah bagaimana caranya supaya seseorang lepas dari sihir. Ciri-ciri sihir ini banyak ya, tadi sudah saya sebutkan, bisa mimpi buruk, bisa mimpi syahwat, termasuk bapak-bapak kalau mimpi junub itu dari syaitan ya. Mimpi junub dari syaitan, jadi jangan bapak-bapak anggap prestasi kalau mimpi junub. Karena itu dari syaitan, Nabi SAW dikatakan tidak pernah mimpi junub. Karena itu dari syaitan, permainan syaitan dalam mimpi. Bahkan kadang-kadang kalau syaitan mau kita melakukan perbuatan zina, maka dia bisa mendatangkan dalam mimpi kita, gitu kan, bahwasanya kita berhubungan badan atau bercumbuan sama si perempuan itu atau si laki-laki itu, yang kemudian 3 hari setelah itu kita akan ketemu di acara perkawinan, lalu dia membesar-besarkan apa yang kita lihat dalam mimpi sehingga terbukalah pintu zina. Jadi sampai pada tingkat itu, Kadang-kadang dia menjerumuskan manusia, memimpikan dia misalnya melakukan sebuah pencurian dan berhasil supaya dia mau mencuri, gitu kan? Seperti itu. Jadi sering datang dalam mimpi. Makanya kata Nabi SAW, kalau orang mimpi buruk baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelah kiri, meludah 3 kali, tiup ya, bukan meludah besar nanti suaminya kena atau istrinya kena. Jadi ditiup A'udzubillahi minasyaitonirrajim lalu pindah posisi tidur. Syaitan seringkali menunggangi beberapa pelanggaran-pelanggaran agama, seperti orang tidur tidak membaca doa, balik sisi kiri, tengkurap. Ini semua penyebab mimpi buruk. Ya. Makanya jalankan sunnah Nabi SAW, balik sisi kanan. Syaitan suka menunggangi orang kalau tidur sementara tidak berwudu. Makanya Nabi SAW suruh berwudu dalam keadaan suci, membaca doa. Pada saat kata Nabi SAW, kalau seorang anak Adam akan tidur, maka syaitan datang mengikatnya dengan 3 ikatan. 1 di kepalanya, 1 di perutnya, 1 di kakinya. Kalau dia bangun, dia menyebut nama Allah, membaca doa bangun tidur, lepas yang di kepalanya. Kalau dia wudhu, lepas yang di perutnya. Kalau dia sholat, lepas yang di kakinya. Dan engkau akan temui orang itu paling bahagia pada harinya. Jadi lepas dari godaan syaitan itu sendiri. Nah, penyihir, ada memang yang sehari-hari kita digoda sama syaitan saja, gitu kan. Umum, seperti korin dan tadi melakukan maksiatan dalam mimpi, biar tidak disihir. Nah, kalau ada sihir yang disasarkan kepada kita, nanti akan ada kerjasama antara korin kita, pendamping dari syaitan yang menggoda kita sehari-hari, itu dengan syaitan-syaitannya para penyihir. Nanti itu lebih kuat lagi, gitu kan? Maksudnya sini lebih kuat tanda kutip, mereka akan kerjasama untuk mengganggu orang yang jadi target ini, mengganggu orang yang jadi target. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu merasa ada gangguan, ada merasa tidak nyaman, sering mimpi buruk, dan seterusnya, atau pernah pergi ke orang-orang yang tidak pintar tadi, gitu kan? Waktu saya praktek ruqyah kurang lebih 6 bulan 7 bulan lalu di Hong Kong, sebelum ruqyah, sebelum praktek saya minta yang punya buhul kumpulin semua. Awalnya nggak mau, malu-malu, jangan malu-malu, kumpulin semua, kalungnya, kertasnya, tulisannya, 1 kresek besar. Umumnya apa ini dari guru ngaji saya di kampung ini, dari kiai saya, tulisannya semua buhul, ada yang minyak wangi, ada yang tasbih, ada yang macam-macam sudah. Pokoknya buhul-buhul. Dikeluarin dulu semua, karena kalau ada buhul itu selama masih dikantongin, dipakai jimatnya, disimpan di rumah, walaupun Bapak Ibu ruqyah diri sendiri, tetap syaitannya kayak masih bisa bertahan, ada posko dia di situ. Makanya buhul semua harus dihancurin. Dan cara menghancurinya tinggal dibaca Al-Falaq dan An-Nas, ditiup, lalu kemudian dibakar. Bakar, jangan dibuang ya. Dibakar, dirusakin. Kemarin banyak pejabat-pejabat di Indonesia hanya sudah belajar ruqyah, dan mereka sadar ternyata pada saat di ruqyah itu ada pengaruh besar, panas di tubuhnya, gelisah, ada yang kesurupan. Akhirnya buhul-buhul dikeluarin semua tuh. Kris-kris yang dibayar 50 juta, 100 juta. Macam-macam udah. Kan? Ada jenderal itu ada begitu. Ada jenderal lagi yang lain, gitu kan, dekat sekali dengan presiden kita, kemudian datang, saya temukan di rumahnya ada harimau asli gitu, tapi diawetkan, dan itu ada 3 ekor rupanya. Begitu saya masuk mau taklim pertama di rumahnya, harimau duluan gitu. Terus saya lihat ini kayaknya bukan patung nih, bukan boneka gitu kan. Lalu kemudian saya ceramah pertama, alhamdulillah mereka semua. Lalu lama-lama saya tanya, ternyata itu harimau benar. Mahal harganya 1 ekor harimau betul. Dan ternyata itu bukan cuma sekedar dijual, memang itu dianggap sebagai penjaga. Subhanallah. Setelah mungkin sebulan 2 bulan saya isi pengajian, lalu sudah mulai dia merasa tenang dengan pengajian ini, dengan pemahaman sunnah, lalu kemudian dia mulailah memahami. Lalu bagaimana Ustaz? Saya bilang musnahin.
Kalau jual lagi jadi masalah. Orang lain pakai. Rugi, ya memang rugi, nggak apa-apa. Tapi insya Allah rugi di jalan Allah nggak masalah. Bakar. Subhanallah, dia bilang sama saya, waktu saya bakar Ustaz itu sempat merinding-merinding, nggak enak. Bakar, yang satu. Yang di belakang sekali bang rumah ditaruh, dia bilang waktu saya mau bakar ada kukunya keluar, kesannya begitu. Kan karena dia memang sudah pernah minta dari orang-orang ini gitu kan. Maka saya bilang bakar, siramin minyak bensin, bakar. Iya Ustaz, saya sudah suruh bakar, bakar semua. Setelah dibakar rumahnya jadi tenang, subhanallah. Tidur lebih enak, lebih plong, nggak pernah lagi mimpi buruk dan segalanya. Seperti itulah. Karena buhul-buhul ini sudah dimusnahkan. Makanya buhul semua sebelum praktek ruqyah harus dibuang. Sepakat nggak ini? Jangan ada yang sayang-sayang buhulnya ya.